Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas masalah Lailatul Qadar ya. Pada bulan puasa ini saya akan menyinggung masalah Lailatul Qadar dan kapan turunnya ya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebagaimana yang kata Allah dalam Al-Quran ya, disebutkan bahwa Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Intinya bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar tentu katakanlah bisa dikatakan sepanjang umurnya ini sudah katakanlah sudah benar-benar lepas dari dosa ya toh. Sebab apa? Ini kalau nggak salah hitungan saya 1000 bulan ini sekitar 87-an tahun ya. Kalau orang katakanlah umurnya sekitar 65-an tahun ya, ini kan sudah kelebihan ya. Macam itu. Lalu sebenarnya Lailatul Qadar itu apakah seperti yang sampaian asumsikan selama ini? Apakah seperti itu? Ya. Yang saya tahu bahwa seperti yang saya katakan, sering saya katakan bahwa yang mendapatkan Lailatul Qadar ini yang saya tahu ya, ini untuk sementara ini yang saya tahu Al-Mahdi. Saya belum lihat kalau lainnya Al-Mahdi sudah mendapatkan Lailatul Qadar ya. Saya kok belum melihat seperti itu. Ya. Tapi yang saya tahu bahwa yang mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah Al-Mahdi. Ini ya sudah saya katakan bahwa kejadian itu terjadi kira-kira kurang lebih 7-8 tahunan yang lalu ya. Seperti itu pada waktu ilmuwan NASA mengatakan bahwa saat itu terjadi di dunia ini malam harinya tidak ada bintang, kemudian tidak ada meteor yang jatuh, dan hawanya tidak dingin dan tidak panas ya. Seperti itu manakala yang dikatakan, kalau nggak salah di tahun 2013 apa itu ya. Ya itulah yang saya tahu bahwa Lailatul Qadar ini diterima oleh Al-Mahdi, yang saya tahu seperti itu. Lalu kebaikan apa yang didapatkan setelah mendapatkan turunnya Lailatul Qadar itu? Ya tentu orang-orang yang terpilih ya, seperti yang saya katakan, yang saya tahu sampai saat ini yang pernah mendapatkan Lailatul Qadar itu Imam Mahdi itu ya. Kalau untuk yang lainnya saya belum tahu ya. Seperti itu. Makanya sudah saya katakan bahwa Al-Mahdi ini walaupun dia
diutusnya secara diam-diam dan hanya dijadikan rakyat jelata, ya. Tapi tidak menghilangkan keterpilihannya oleh Allah, ya. Misalkan dia dimi'rajkan, dia bertemu dengan Allah, dia mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Kemudian dia diberikan ilmu laduniyah yang langsung dari Allah, ya. Kemudian dia juga telah membebaskan dua malaikat Harut Marut, seperti itu, ya. Jadi walaupun saya katakan bahwa walaupun Al-Mahdi ini keterpilihannya hanya dijadikan rakyat jelata, bukan berarti Allah lalu hanya memberikannya seperti orang biasa saja, ya. Tidak seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa keterpilihannya Al-Mahdi ini dijadikan budak setaman. Artinya apa? Artinya ya baur dengan rakyat pada umumnya, rakyat umum seperti itu. Jadi dia tidak terlihat menonjol sama sekali seperti semacam itu. Walaupun dia memiliki ilmu laduniyah misalkan, ya dia tidak kelihatan kalau dia punya ilmu laduniyah. Kemudian dia juga memahami pemahaman Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, jika dia juga tidak kelihatan seperti itu. Jadi kalau sampai selama ini mengasumsikan bahwa munculnya Al-Mahdi seolah-olah sampai bayangkan seperti Superman itu, ya. Munculnya seperti malaikat, orangnya tampan, ya. Sangat spesialis, ya. Tentu saya meyakini sampean tidak akan menemukannya, ya. Karena apa? Karena tentu jika sampean melihat seseorang yang tidak seperti yang sampean asumsikan, tentu sampean tidak akan percaya. Padahal yang saya tahu, Al-Mahdi itu dalam penunjukannya, ya orangnya karena diam-diam, ya seperti itu. Bahkan sudah saya katakan keterpilihannya ini hanya sebagai rakyat kecil, rakyat jelata, tentu akan sangat sulit melihatnya, ya. Kalau dia diberikan keistimewaan, tentu zaman akan cepat tahu, ya toh. Wah, ini kehebatannya, ya. Kehebatannya. Kemudian doanya langsung terkabul misalkan, ya, langsung zaman akan begitu mudah melihatnya toh. Oleh karena itu sudah saya katakan bahwa sampai mencari munculnya Al-Mahdi ini bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami, ya. Bisa dikatakan tidak mungkin ketemu, ya seperti itu. Hanya orang-orang tertentulah, hanya orang-orang yang dipilih Allah lah. Saya katakan hanya orang-orang yang dipilih Allah, itulah yang akan diberitahukan oleh Allah siapa sebenarnya Al-Mahdi itu. Toh yang saya tahu saat ini, ya lebih dari hitungan jari, ya orang-orang yang tahu sebenarnya Al-Mahdi itu. Dan itu belum tentu kalau yang diberitahukan bahwa dia tahu Al-Mahdi itu boleh mengatakan kalau dia tahu Al-Mahdi. Karena saya sangat meyakini bahwa diutusnya Al-Mahdi saat ini secara diam-diam,
kemudian tidak terang-terangan, ya. Macam itu. Seperti ini, karena khitah dari Al-Mahdi itu tidak kelihatan, tidak berubah, dan tidak serupa dengan apapun. Oleh karena itu kemunculannya pun juga tidak diketahui oleh banyak orang. Bahkan saya mengatakan tidak lebih dari hitungan jari, ya, orang yang mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi itu, ya. Oleh karena itu baik, jangan mudah percaya dengan klaim-klaim sepihak bahwa dia itu Al-Mahdi, kemudian sampai berjuang menjadi mujahidnya seolah dia Al-Mahdi. Bapak-bapak, contoh kecil, ya, ini saya tidak mengatakan bahwa dia Al-Mahdi, contoh kecil saja. Kalau benar-benar, ya, ini belum tentu dia Al-Mahdi, ya, tapi seharusnya ini sudah keniscayaan terhadap seorang pemimpin tentu harus amanah. Ini yang harus harus dilihat, bahwa kriteria yang pertama-tama adalah amanah, kemudian tidak mengolok-olok terhadap sesama. Kenapa? Saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi sangat mengetahui bahwa siapapun orangnya itu adalah ciptaan Allah, ya, buatan Allah. Jadi tentu tidak akan menghina sesama, misalkan sesama yang bukan Islam agamanya, misalkan non-Muslim misalnya, ya, tentu dia tidak memandang sebagai kefanatikan, ya, karena dia tahu bahwa sebenarnya yang non-Muslim itu juga hambanya Allah, itu juga ciptaan Allah. Kalau dia menghina, memperolok, ya tentu saya sangat meyakini bukanlah dia orangnya Al-Mahdi, ya. Lalu jangan mudah kamu memperjuangkannya seolah-olah kamu berjihad dalam jalan Allah. Nanti sampai kecelek, ya, seolah-olah sampai membela menjadi pasukannya Al-Mahdi, ya, menjadi mujahidah. Tapi sampai keliru, ya. Bab ciri yang paling pokok, saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi tidak mau mencaci seseorang, menghina seseorang, ya, bahkan menuduh kafir seseorang, ya. Menuduh sesat seseorang. Kenapa? Karena itu bukan ranah bagi orang untuk menilai orang lain, karena itu hanyalah hak prerogatifnya Allah, ya. Ini yang harus kriteria yang saya katakan ini, pokoknya jangan mudah percaya, ya. Harus masuk kriteria dulu. Apakah dia memprovokasi, ya? Kalau dia sifatnya memprovokasi, jelas dia bukan Al-Mahdi, ya. Saya sangat yakin itu, ya. Karena itu berhati-hatilah agar sampai tidak terjerumus dalam kesesatan. Kenapa? Sampai tidak merasa. Ini yang paling, menurut saya paling merugi jika saatnya nanti sampai tahu kebenaran, ya, bahwa ternyata yang sampai perjuangkan selama ini itu bukan yang sebenarnya. Tentu sampai akan sangat-sangat. Oleh karena itu jangan mudah percaya dengan provokasi, ya. Saya katakan bahwa kemunculan Al-Mahdi saat ini dengan diam-diam dan tidak terang, sebagaimana khitah Al-Mahdi itu, bahwa Al-Mahdi itu adalah zat yang paling awal dan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.